masuk. Pagi, silakan duduk. Ya, baik, terima kasih karena kamu sudah menepati janji kita kemarin akan bertemu di sini untuk mendiskusikan beberapa hal yang ingin kamu diskusikan dengan Pak. Dan sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya ingin bertanya, kira-kira tujuan yang ingin kamu capai dalam proses diskusi kita hari ini apa? Jadi saya ingin berkonsultasi dengan Bapak. Saya ingin meminta solusi untuk setelah tamat ini. Saya masih bingung ke depannya harus memilih jurusan atau gimana. Oh ya, baik. Jadi keinginan kamu atau tujuan kamu adalah untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini kamu hadapi, yaitu kebingungan untuk memilih setelah dari SMA ini mau kemana. Oke, baik. Silakan Julia boleh bercerita tentang apa sih persoalan yang dihadapi. Jadi setelah tamat SMA ini saya dihadapi oleh dua masalah, antara kerja atau kuliah. Dalam ini kemarin saya berkonsultasi dengan orang tua saya ingin saya berkuliah, tapi saya masih bingung jurusan yang ingin saya ambil. Baru-baru sudah menerima raport semester 5, saya melihat nilai-nilai saya yang meningkat ada di fisika, tapi menurut saya fisika terlalu sulit untuk saya. Takutnya kedepannya terlalu tidak bisa untuk melanjutkannya ke depan. Jadi saya memilih jurusan informatika karena saya memikir kalau ke depan karena semakin hari teknologi semakin canggih, jadi otomatis guru-guru informatika semakin dibutuhkan di peluang sekarang. Dan yang kedua, saya ingin memilih manajemen karena manajemen juga jurusan yang menurut saya lumayan bagus, karena di jurusan manajemen kita bisa mendapatkan hasil yang baik, contohnya kerja di bank begitu. Tapi antara dua jurusan ini sangat membingungkan buat saya untuk memilih. Oke, baik, itu cerita yang menarik buat Pak. Dan Pak ingin tahu kira-kira dalam proses pembelajaran selama ini, ya, proses pembelajaran selama ini dari kelas 10 sampai ke kelas 12, itu mata pelajaran yang paling menonjol yang berkaitan dengan kedua jurusan itu apa? Kalau menurut saya, yang saya rasa meningkat dalam jurusan saya yang kedua jurusan, yaitu jurusan pelajaran informatika. Informatika karena di jurusan IPA juga dapat, sedangkan manajemen itu kan di ilmu sosial. Nah, selanjutnya saya ingin tanya, kira-kira dari kedua pilihan yang kamu merasa bingung ini, dari kedua pilihan ini, pilihan mana yang menurut kamu sesuai dengan minat kamu? Kalau menurut saya informatika, karena kalau informatika kan sesuai dengan teknologi sekarang, jadi kedepannya peluangnya lebih besar karena teknologi sekarang semakin dibutuhkan. Dan itu sesuai dengan minat atau bagaimana? Sesuai dengan minat. Oke, sesuai dengan minat. Jadi minatnya lebih menonjol ke informatika. Oke, kalau minatnya lebih menonjol di informatika, berarti saat ini kamu bisa memilih antara manajemen dan informatika, mana yang lebih diprioritaskan pilihan itu? Di antara dua jurusan ini yang lebih saya prioritaskan yaitu informatika, karena informatika yang saya bilang tadi. Oke, informatika lebih diprioritaskan. Oke, saya kira kamu sudah bisa memutuskan untuk
memilih satu di antara dua kebingungan yang kamu alami selama ini, sehingga yang perlu Pak tahu kira-kira seberapa yakin kamu memilih informatika. 90% Pak. 90% keyakinan kamu ya. Jadi keyakinan kamu itu 90%. Oke, karena keyakinan kamu itu 90%, apa ingin bertanya sedikit lagi, kira-kira strategi apa yang akan kamu lakukan untuk bisa memperkuat keyakinan kamu untuk memilih informatika dalam pendidikan selanjutnya? Kalau dari saya lebih memperkuat informatika jurusan ini, saya memilih ada tetangga saya, kakak juga, dia juga sekolah mengajar di SMA 4, guru baru di Pondok, namanya Yanti Welo. Itu saya dulu tetangga, tapi sekarang kan sudah pindah. Tapi nanti kalau saya ambil jurusan ini, saya bisa berkonsultasi dengan dia, memilih hari untuk bekerja sama atau berkonsultasi. Ada tugas yang menurut saya kurang yang sulit buat saya bisa berkonsultasi dengan. Oh, jadi kamu ingin meminta bantuan dari Ibu Yanti. Ibu Yanti untuk membantu kamu untuk menjaga komitmen ini ya. Caranya tadi berkomunikasi dengan Ibu Yanti ya, melakukan komunikasi dan bisa berdiskusi bersama di rumah ya. Oke. Baik, kalau memang seperti itu pilihan kamu, saya kira kebingungan yang kamu alami ini sudah bisa diatasi, dan kamu juga bisa memilih memutuskan untuk memilih mana yang menurut kamu sesuai dengan minat kamu, dan ada bantuan dari orang lain yang kamu bisa minta bantuan ya. Kemudian tadi kamu sudah bilang bahwa dia bisa membantu kamu dengan cara berdiskusi bersama ya, berlatih bersama. Oke, baik, saya kira ini persoalan ini bisa kamu selesaikan sendiri, bahwa kebingungan itu ada pada diri kamu, dan ternyata setelah kita berdiskusi kamu bisa memutuskan sendiri bahwa ternyata kamu lebih berminat ke informatika ya, berminat ke informatika. Saya kira itu pilihan yang bagus. Dan kenapa bagus? Karena sesuai dengan keinginan dan minat kamu ya, minat kamu. Kemudian ini jadi bisa disampaikan ke orang tua bahwa kamu sudah memilih satu pilihan untuk kuliah ke depannya, sehingga orang tua bisa menyiapkan segala kebutuhan untuk bisa melancarkan proses perkuliahan ke depan, dari mulai tes sampai bisa berkuliah ya. Oke, saya kira itu, dan keputusan ini kamu buat sendiri, dan saya kira mulai saat ini kamu tidak perlu bingung lagi ya, tidak perlu bingung lagi bagaimana memilih jurusan ya. Saya kira dengan ada jurusan ini kamu bisa mulai fokus untuk menata masa depan, dan doakan semoga dengan adanya pilihan ini kamu bisa sukses ke depannya, karena ini sesuai dengan minat ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang di sini, dan semoga kedepannya kamu akan sukses. Terima kasih Pak. Oke.